Pagi-pagi kelas 10. Pagi ada siapa aja nih? Ya, kita lihat. Pagi Samantha, Bintang, Clarissa, Veve, Jos, Cepa, Winnie, Jody, Nehemia pagi. Baik, yuk satu orang pimpin dulu sebelum kita mulai. Kita mau lanjut ke relasi sama fungsi masih ya. Oke, siapa mau pimpin doa? Silakan. Ada yang mau pimpin doa Kak? Benar minta. Halo, Moses dan Peter. Benar minta Jody dong, Jod, pimpin doa aja. Iya Kak. Hari ini mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Jody, thank you. Yuk, kita lanjut tentang ini ya. Oke, kita proses ini. Oke, ciri-ciri fungsi apa kemarin? Ciri-ciri fungsi apa kemarin? Coba lihat dulu. Yang dikatakan sebuah fungsi itu kalau dia anggotaannya punya masing-masing punya pasangan dan hanya boleh punya satu pasangan ya. Anggota A yang dilihat hanya sisi kirinya doang, sisi kanannya nggak usah. Ya, jadi yang penting tuh si A. Kita review lagi yang sebentar yang kemarin ya. Jadi harus punya pasangan, tapi cuma bisa punya pasangannya satu, nggak boleh lebih dari satu. Nggak punya pasangan juga nggak boleh, gitu ya. Itu yang dibilang fungsi. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini nggak yang kemarin? Nah, Kak Bandar punya himpunan pasangan berurutan begini. Nah, kira-kira alasan yang Kak Bandar kasih di sini itu benar nggak? Fungsi, fungsi, bukan fungsi, dan fungsi. Coba cek dulu. Kenapa benarnya, kenapa bukan fungsi, dan kenapa fungsi. Sekalipun Kak Bandar lampirin di situ alasannya, coba dicek dulu benar nggak alasan Kak Bandar di situ. Yang nomor 2 ya, himpunan pasangan berurutan. Moses sama siapa yang satu lagi ses? Kemarin yang SMPT siapa namanya? Satu rumah. Apa Kak? Satu rumah. Sama yang siapa Enggak, Kak. kemarin? Tapi kalian teman main gitu maksudnya, atau teman gereja gitu, atau tinggal Iya, di asrama gitu mungkin? enggak Kak. Enggak ya, bukan di asrama ya. Siapa sih namanya kemarin? Enggak. Lupa kabar itu. Nehemia Kak. Oh, Nehemia. Nehemia Da Vinci ya? Nehemia David Kenichi ya? Ya, ya, ya. Iya Kak. Berarti tahu pewaris bangsa juga dari Moses gitu. Diajak pindah juga. Moses ini punya pengaruh yang seperti namanya Moses. Oke. Tadi di sekolah mana dia, si Nehemia? Sekolah itu Kak, ada swasta di Jakarta. Oh, satu sekolah juga dulu atau karena satu gereja kenal? Iya, karena satu gereja. Oh. Yuk lihat yang A dulu. Yang A itu kenapa dibilang fungsi dia? Emang benar, beda semua. Kenapa yang nomor 2 A itu dibilang fungsi? Ada yang bisa kasih penjelasan Kak? Di situ Kak Bandar kasih penjelasannya itu beda semua. Beda semuanya di mana bedanya?
Karena yang A-nya beda-beda. Apa, Men? Karena yang A-nya beda-beda. Yang A-nya beda-beda. Beda-bedanya di mana? Yang 1, 2, 3-nya itu. Yang A ya, yang A, masih yang A. Yang Ya. A, di A nggak ada 1, 2 sih. Boleh lebih spesifik nggak, Men? 1, 2, 3-nya yang mana maksudnya? Yang B kan? Yang B Yang A, kan yang A. Yang A, Oh, yang masih A. yang A. Masih yang A. Nah, itu karena yang bagian A-nya itu P, Q, sama R. Mm-mm. PQR-nya punya berapa pasang? Wah, PQR-nya punya berapa pasangan? satu. Satu. Oke. Ada yang nggak punya pasangan nggak? Ada nggak yang nggak punya pasangan dia? Untuk yang A dulu ya. Oke, yuk kita lanjut. Kita coba lihat yang A dulu ya. Kita mau gambarin dulu dalam bentuk himpunan diagram panah ya. Ini kan P, ini Q, ini R. Oke, ini 3, Oke, Bluetooth mana sih? 4, 5. Ya. Oke, pasangannya P kan 3. Pasangannya Q 4, pasangannya R 5. Oke, nah kita belum ngomongin judul fungsinya seperti apa. Kita mau klasifikasi aja ini fungsi atau bukan gitu ya. Kalau begini ini fungsi bukan? Kalau bentuk diagramnya panah begini itu sebuah fungsi atau bukan? Halo, kelas 10. Fungsi atau bukan? Fungsi. Karena yang sebelah kirinya punya satu pasangan ya, Ki. Dan nggak ada yang nggak punya pasangan, betul nggak? Syarat fungsi kan gitu kan? Ya. Oke, sekarang coba kalian bedah yang B. Yang B itu berarti kita harus lihat dulu isinya apa aja. Dan yang B isinya apa aja. Yang sebelah kiri buat yang B apa isinya? Yang sebelah kiri dulu. B ada angka berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang sebelah kanannya? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah, 1 ke 3 kan pasangannya, 2 ke 4, 3 ke 5. Ini fungsi bukan? Fungsi bukan? Kita nggak ngomongin judul fungsinya ya nanti. Kita ngomongin judul fungsinya. Kalau fungsi itu lebih banyak bukan pakai kata-kata yang kayak relasi kemarin. Fungsi itu lebih nanti punya rumus fungsi nanti. Ya. Bukan pakai kayak kata-kata kemarin. Misalkan 2 lebihnya dari, atau 2 kurangnya dari, atau 1/4 dari. Lebih dalam konsep dia bentuknya persamaan. Fungsinya nanti ya. Oke, ini fungsi bukan yang B. Kalau begini. 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5. Ingat fungsi kemarin masing-masing anggota yang di sebelah kiri punya satu pasangan, dan yang di sebelah kirinya nggak boleh yang nggak punya pasangan. Berarti ini fungsi atau bukan? Fungsi, Kak. Fungsi, oke. B Fungsi, Kak. fungsi, oke. Sekarang lihat yang C. B fungsi ya. Yang C sekarang. Yang C yang sebelah kirinya apa aja angkanya? C anggotanya apa aja? Yang sebelah kiri dulu ya, jangan yang sebelah kanan. P, Q sama P. P, Q. Kalau ada 2 yang berulang, tulis 1 aja ya, Jeb. Oke, karena sama-sama P kan.
Oke. Lalu yang sebelah kanan? 345. 345. P-nya ketiga kan? Oke, Q-nya keempat. Tapi si P ini juga kelima. Ini fungsi bukan kalau begini? Bukan. Bukan, karena P-nya punya dua pasangan ya. Oke ya, paham ya? Jadi kalau kalian bingung lihat pasangan berurutan begini, gambarin aja ke diagram panah. Yang terakhir, sebelah kiri isinya apa? Yang D, yang terakhir isinya apa aja yang sebelah kiri? Ayo, ada yang mau coba? Yang D sebelah kirinya apa? Anggota yang sebelah kiri apa? Angka berapa aja? 1, 2, 3, benar kan? Ya kan, yang kiri kan? Yang kanannya 1, 3, 5. Oke, berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini fungsi bukan? Fungsi, Kak. Fungsi ya? Oke, sampai sini jelas nggak? Membedakan fungsi atau bukan fungsi? Ya kita belum ngomongin judul fungsinya. Kita nggak ngomongin judul fungsi. Karena judul fungsi itu lebih banyak pakai notasi nanti, notasi kayak persamaan. Ya, nanti kita buktikan dengan notasi persamaan. Ini fungsinya berlaku nggak begini syaratnya gitu loh. Ya, udah? Silakan dicatat. Kalau sudah kita lanjut. Kalau sudah selesai, udah paham, kita lanjut ke yang berikutnya. Minta jempolnya. Ya, kita lanjut. Oke. Aman ya sampai sini ya? Membedakan fungsi atau bukan fungsi. Yuk. Nah, coba lihat yang ini. Kenapa yang atas ini merupakan fungsi? Alasannya apa? A itu yang bawah ya. A itu yang horizontalnya. Atau yang sebelah kiri itu ditaruh paling bawah. Yang B-nya ditaruh yang vertikal. Tiap anggota A punya satu pasangan kan? S punya 3, R1, Q3, P2. Yang selalu dilihat kan yang sebelah kiri ya. Jadi kalau digambarin di himpunan diagram panah, ya. Nah ini PQRS ini 1, 2, 3. P kedua, lalu Q ke-3, R ke-1, S ke-3. Masing-masing anggota di A kan punya satu pasangan. Walaupun yang di B, si 3-nya punya dua pasangan kan. Tidak masalah. Ya. Nangkep ya? Aman sampai sini? Jelas ya? Nah, kalau udah aman, Kak Bandar nggak akan lanjut lagi tentang ini, membedakan fungsi. Kak Bandar lanjut kita ngomongin banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin terjadi. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, kalau ditanya banyak fungsi pemetaan itu sama aja kayak banyak himpunan yang bisa terjadi dari kedua himpunan tersebut. Ya, karena ini berhubungan dengan himpunan sebetulnya. Ya. Oke, ada himpunan A isinya 1,2, himpunan B isinya A, B. Jadi ngomongin banyaknya fungsi yang mungkin terjadi, kira-kira ada berapa? Ingat syarat fungsinya, masing-masing harus si anggotaannya punya satu pasangan.
Nggak boleh 2 pasang. Jadi kalian kalau bisa imajinasikannya dengan gambar aja ya. Ini A, lalu ini B. Oke. Nah, A isinya kan 1 dan 2. B isinya A dan B. Nah, kemungkinan pertama kan kayak ini, 1 ke A, 2 ke B. Kemungkinan pertama kan. Karena syarat fungsi anggota di A-nya harus punya pasangan dan bisa cuma punya 1 pasangan. Ini kemungkinan pertama. Lalu kemudian kita buat kemungkinan keduanya. Ini A, ini B. 1, 2. Ini A, ini B. Ya, berarti 1 ke B bisa, 2 yang ke A sekarang. Bisa. Ini kemungkinan kedua. Sampai sini paham nggak? Masih 2 nih. Kita lihat kemungkinan berikutnya. Sampai sini siapa yang nggak paham? Jadi ada 2 himpunan, anggotanya 1, 2, dan AB. Kita mau lihat kemungkinannya berapa kali sih bisa dibuat pemetaannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga ya. Kemungkinan yang ketiga adalah A, B. Ini 1, ini 2, ini A, ini B. Bisa nggak kalau begini? 1 ke A, 2 ke A. Ini fungsi bukan? Yang ini fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa Kit bukan? Yang lain ini fungsi atau bukan? Gimana Kit? Gimana? Kenapa bukan fungsi? Karena pasangannya sama. Maksudnya? Pasangannya sama gimana maksudnya? Satu ke A, 2 ke A juga gitu. Itu nggak boleh. Fungsi deh, Kak. Fungsi ya. Yang dipermasalahkan kan yang dari A-nya. Kalau B-nya nggak masalah, mau terima 2 pasang atau 3 pasang atau banyak pasang nggak masalah ya. Good. Ya, berarti ini fungsi ya. Ini kemungkinan ketiga. Lalu yang terakhir, ini A, ini B. Apa Bu? Boleh Bu? Mau sekarang? Oh ya boleh Bu. A, B. Sinebak. Bentar ya. 1, 2, A, B. Oke, kalau satunya ke B, 2-nya ke B, bisa nggak? Ini fungsi begini. Oh iya kesel ya. 1 ke B, fungsi ya. Oke. Kira-kira ada cara lain nggak selain 4 ini? Lupa. Ada cara lain nggak selain 4 ini? Si Bang nanya, kalau dia menjadi enggak ceritanya masalah kalau sama nanya, oh dipamerin ya maaf ya soalnya. Iya. Langsung, waduh, kalau udah dikasih tahu di pameran dia mau mungkin dari pamerannya segitu kan, dan langsung bilang, bisa apa Mas? Orang punya kalung baru sama barang baru, itu dia dari cuy, dia bangga itu dari cuy sama cuinya kan. Terus dari cuy, oh gitu. Warga tahu dia sebelahan sama Cynthia ya. Cynthia kan pakai kalung. Ada lagi nggak? Kira-kira? Warna-warna ini katanya terus lu semua gelangnya cuma 1. Lu bisa dilihat ini dari Bali, kalau ini
Iya, tapi orang sudah banyak. Banyak orang Sehingga mama komplain misalnya kia. aku praktekin aja ngomongnya gimana ya. Banyak. Coba. Terus intinya gimana sih? Dia kan kalau nanya kayak gitu dia cuma senyum aja sampai bentuk visual. Ada lagi nggak kemungkinan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, karena nggak ada, Soalnya kasihan, jadi dari dua himpunan ini cuma bisa ada 4 kemungkinan kan? Ya, gitu ya. Nah, kemungkinan berikutnya Kak Bandar kasih contoh berikutnya. A-nya punya 3 anggota, B-nya punya 2 anggota. Coba adik-adik cari ada berapa kemungkinan yang terjadi. Pakai cara yang sama dengan Kak Bandar ya. Cuman yang A-nya sekarang jadi 3 anggota. Ya, A-nya isinya 1, 2, 3, B-nya isinya A, B. Oke. Coba cari berapa banyak kemungkinan dari 2 himpunan ini yang bisa terjadi. Ya. Oke. Kak Bandar kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya. 11 lewat 5 atau 11 lewat 7 kita bahas ya. Gambarin kayak gini aja ya. Oke. Thank you.
Oh, Kineta ada 8 kemungkinan. Kin boleh keren. Yang lain? Akhirnya dicoba juga yang makin Kineta ya. Keren-keren. Oke, jawabannya adalah 8 betul, jawaban Kineta. Yang lain jawabannya 8 betul, sama? Atau ada yang lain? Nah, karena dari situ, dibanding kita nyoba-nyoba, Kak Bandar kasih konsepnya begini. Ya, ada 8 kemungkinan betul ya. Thank you, Kin, udah nyoba, Kin. Nah, jadi konsepnya begini. Kalian tinggal lihat sebetulnya, kalau mau lebih mudah mengetahui banyaknya fungsi dari sebuah himpunan A ke himpunan B, kalian cukup lihat anggota A ada berapa banyak, ya, dan anggota B-nya ada berapa banyak. Contohnya yang ini, yang tadi yang terakhir ya.
banyak anggota A-nya kan ini ada 3 ya. Ya, ini ada 3. Banyak anggota B-nya ada 2. Maka untuk mengetahui berapa banyak kemungkinan yang terjadi dari 2 himpunan tersebut, cukup kalian bikin begini. B dipangkatkan dengan A. B-nya kan 2. A-nya 3 kan. Maka banyak kemungkinannya ada 8. Gitu. Sampai sini nangkep nggak? Ya. Jadi ini sekedar pembuktian. Jadi kalau makin banyak anggotanya, maka kalian nggak mungkin bisa nyari lebih lama lagi kan makan waktu. Maka ada konsep yang lebih cepat untuk mengetahui banyaknya himpunan A ke B, yaitu anggota B banyaknya berapa dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Nah, yang ini satu dulu aja. Ya, thank you buat Kineta yang sudah berusaha mencari. Oke, sudah? Kalau sudah dicatat, kasih jempolnya. Kak Bandar mau nanya lagi. Kita latihan kecil ya. Yuk, Kak Bandar punya himpunan A. Kak Bandar punya himpunan A, isinya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B isinya adalah K, L, M, N. Kira-kira banyaknya kemungkinan pemetaan atau fungsi yang terjadi berapa banyak? Dari A ke B. Pakai konsep yang ada di dalam kotak yang baru Kak Bandar jelasin. Biar lebih cepat. Nggak usah digambarin lagi pemetaannya atau fungsinya, tapi langsung pakai konsep itu aja. Karena kalau pakai digambarin, pasti banyak banget nanti jadinya. Yang udah dapat jawabannya boleh ketik di chat ya, atau langsung ngomong aja, Kak, sekian gitu. Hmm, 64. Coba dihitung lagi, Kin. Ya, banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Hampir benar jawabannya.
Zepa 1024. Oke, ada yang lain? Oke, yuk kita lihat banyak anggotaannya berapa. Yang ini banyak anggotaannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa anggota sih A? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 anggota ya. Si B-nya ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4. Nanti kalau B pangkat A, maka dia 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu punya makna 4 dikali 4, dikali 4, dikali 4, dikali 4. Betul nggak? Pangkat itu kan perkalian, bukan penjumlahan ya. Maka hasilnya adalah 1024. Jadi ada 1024 kemungkinan. Ini nggak mungkin kita gambarin kalau sebanyak ini kan. Maka hal tercepatnya adalah pakai konsep begini. Kalau kita gambarin mungkin sampai malam baru beres. Maksudnya lama gitu. Ya, Kak Bandar kasih gambaran tadi supaya kalian nangkep sih seperti apa sih gambarannya kalau dua buah himpunan dibentuk dalam fungsi gitu kan. Oke? Ya, contohnya ini dicatat nanti supaya kalian bisa ketemu soal nggak bingung lagi nanti ya. Oke. Kalau udah dicatat kasih jempolnya, kita lanjut yuk. Masih ada 5 menit. Ini sudah. Ya, jadi sudah. Yuk, lanjut yuk. Nah, coba cari yang ini. Nomor 1. Banyak fungsi yang mungkin terjadi dari A yang isinya 89 dan B 246 berapa? Intinya dari A ke B ya, bukan dari B ke A. Kalau A ke B berarti konsepnya B pangkat A. Ya sambil kalian kerjain, Kak Bandar mau absen ya. Tapi nggak usah Kak Bandar panggil, Kak Bandar lihat kehadiran adik-adik semua aja. Oke, ada yang udah dapat nomor 1 berapa? A-nya berapa? Oh, maksudnya 9. A-nya 2, ya kan? B-nya 3 ya. Maka B pangkat A. 3 pangkat 2. Itu 9 kali kemungkinan yang bisa terjadi ya. Fungsinya ya. Betul. Lanjut yang nomor 2. Oke, Winnie juga 9. Jody 9. Thank you yang udah coba. Moses 256. Yang lain?
Jangan terpengaruh jawaban Moses ya. Moses belum tentu benar. Bisa jadi Moses buru-buru atau Moses cuma pengen pengen mempengaruhi adik-adik semua. Moses itu kuat di ininya, pengaruhnya. Si 64. Ya. M-nya coba kita lihat. Kinitan 64. Berarti ini M-nya 3, N-nya 4 kan. Berarti ini jadinya N pangkat M. Atau 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berarti kan 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 64. Good. Nah kan bener kan Moses kan? Buru-buru kan? Itu dia. Adik-adik jangan percaya banyak sama Moses ya. Bercanda ya, Ses. Oke, lanjut ya, lanjut. Nomor 3. Nah, hati-hati, ini bukan P ke Q, ya. Bukan P ke Q, tapi yang ditanya adalah Q ke P. Hati-hati. Ya. Kalau A ke B, B pangkat A. Kalau P ke Q, Q ke P berarti apa konsepnya? A ke B, B pangkat A. M ke N, N pangkat M. Kalau Q ke P, berarti konsepnya gimana? Nah, benar gambarin ya. Kalau A ke B, itu kan punya konsep B pangkat, right? Lalu kalau M ke N, berarti dia N maksudnya N pangkat M. Tapi kalau dia Q ke P, konsepnya gimana? Kalau Q ke P, konsepnya seperti apa? Ada yang bisa? Q ke P seperti apa konsepnya? P pangkat Q. P pangkat Q, keren. P pangkat Q. Oke, nah P-nya kan 5 ya, ada 5 anggota. Lalu Q-nya, Q-nya itu adalah X yang diantara 5 dan 10. Ini salah nulis ya, Kak Banaria, sorry. Jadi X-nya bilangan ganjil di antara 5 dan 10. Bilangan ganjil di antara 5 dan 10 apa aja? Berapa aja? 7, 9. 7, 9. Berarti Q kecilnya berapa? Anggota Q-nya berapa? 2. 2. Nah, tinggal masukin ke sini kan. P-nya 5, Q-nya 2. Berapa hasilnya? 25. 5. Oke. Sip. Nangkep ya? Oke. Dah, besok minggu depan kita libur karena minggu depan itu hari Selasanya cuti bersama Imlek dan hari Rabunya itu adalah Imleknya ya. Jadi kita libur. Pembelajaran 2 minggu lagi ya. Oke. Nah, mengisi libur kalian nanti Kak Bandar nggak tahu apakah Kak Bandar kasih tugas lewat grup matematika kelas 11 atau nanti Kak Bandar kasih bentuk video buat kalian belajar ya. Masih Kak Bandar pikirin nanti ya. Oke? Yuk, kita absen yuk. Silakan open cam. Kita mau absen yuk. Oke, yuk, udah. Ini aja. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Kak. Kak. Yuk, Makasih, Pak. yuk, sama-sama. Kak, Yuk, gimana? mau nanya, Iya, Pak. berarti masuk kelasnya 2 minggu lagi. Iya, karena minggu depan libur yuk. Dan Oh, minggu depan kita ketemu di Surabaya dan Malang ya. Oh iya. Ya, oke. Hari Oke, siap. Rabu malam Kak Bandar sama teman-teman berangkat dari sini.
Oh, berapa Iya. orang, Kak? Total ada 15. Wih, banyak juga ya. Iya, termasuk Busani. Ya, nanti Rio siap-siap hadir ya. Isi dulu Iya. formnya. Itu kan ada form yang Kak Bandar sebar di grup. Oh, ada Iya, formnya iya. ya. Iya, Oke, untuk daftar kehadiran gitu, Rio. Ya. siap. Lihat aja di grup Nah, IPS ya. Kak Bandar sebar di kalau situ. aku anak IPA gimana, Kak? Nggak apa-apa. Di IPA juga ada di-share sama Kak Email kok. Oh, iya. Iya, iya. Oke. Oke, Oke, Rio. Yuk, thank you siap. ya. Terima kasih. Yuk.